Silahkan di search aja supaya kita nggak Tidak malu nanti. ada. Bang Pregat, betul. Tidak ada syarat ukurannya harus sekian, tidak ada. Tidak ada ukuran harus sekian, warnanya harus merah ini tidak ada. Kembali ke tema, kembali ke tema, kembali ke tema. Iya, saya Jangan lari ke sana tentang kemari. baju tadi. Ya, Ya kayak itu dia gitu. makanya Anu, Yang Bunda ada Nora tulisannya gitu. naik itu. Bunda Nora naik, Bang Siapa? Rizky. Iya, siapa dulu nih yang mau gantian? Nora Iya, Tonang naikin. Ya maksudnya di antara Enggak. kawan kan? Terus satu lagi Bang Petra, ini saya mau turun nih, mau turun. Satu lagi. Oh, siap, bentar. Nih, satu lagi, saya mau turun. Jadi gini Bang begini Petra, ya Bang kan tadi ahli hukum. nggak Oke. perlu diklarifikasi tadi dalam pasal 4 undang-undang dijelaskan bahwa ketentuan bendera merah putih adalah berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang. Mohon maaf nih, ada Bang secara undang-undang. Jadi itu nggak bisa Abang Ya, benturkan betul gitu. sepakat. Loh, gini. Terus bendera kecil-kecil yang dijual di pinggir jalan? Maksud saya adalah silahkan pertontonkan kebodohan jam. Maksud saya tadi mengkat supaya tidak melebar kemana-mana dari case ini gitu loh. Ini abang seolah-olah menggiring atau memancing emosi publik ini. Bukan ke situ ranah kita di sini bang. Kita berbicara tentang Betul, baik buruknya gitu loh. Ya udah, oke. Yang terakhir Itu loh, gue Bang. naik gara-gara gini Bang Peta, Bang kan ahli hukum. Saya katakan ya, laporan dari API atau apapun itu cacat hukum. Fix. Dan itu tidak akan berhasil. Kenapa saya katakan demikian? Gini. Ya. Saya kasih sebuah analogi Susi dan Joni seorang suami istri. Susi selingkuh, apakah bisa gue melaporkan Susi? Tidak. Yang bisa melaporkan Susi hanya suaminya. Jadi apabila dikatakan penista, hanya orang yang merasa dinistakan yang bisa melaporkan. Makanya tadi saya naik, ingin membela Bang Logika. Saya pastikan dari segi mata hukum, laporan dari 2 laporan itu cacat hukum. Oke Bang, makasih. Selamat pagi. Ya, silakan turun. Iya. Rizky. Ya, Rizky naikin Bunda Aritonang. Bro Rizky, Bang Rizky. Bunda Aritonang naikkan. Udah Oke. saya naikin, udah saya Ya, naikin. siap. Oke, sebentar saya dikit ya. Dari tadi nggak bersuara nih, dari tadi naik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku denger di bawah, tadi di PA sama Rizky juga. Bang nih rame bang katanya. Naik dah, dia bilang Bang Rizky. Oke, poin pertama. Sebetulnya kalau yang disajikan oleh logika itu ada namanya, betul ya Bang Peta, nanti tolong evaluasi saya ya, kalau misalnya saya kasih dikoreksi. Ada namanya mens rea ya, ada namanya mens rea. Mens rea niat. Ya, ada niat dari awal. Nah, persoalannya adalah tadi ada yang menarik pernyataan logika tadi. Iya, saya menginjak Bible. Artinya dia niat sudah sejak awal dia menginjak Bible. Itu sudah kena pidana, delik hukum, ya kan? Kemudian ada lagi yang menarik ini terkait tentang Lina Wijaya masuk ke dalam wilayah orang yang sedang ada acara kegiatan. Nah, itu bisa nggak Bang Peta masuk dalam pasal 160 KUHP, yaitu yang menjerat pelaku penghasutan. Nah, nanti silakan Bang Peta menambahkan. Jadi dalam pasal 160 KUHP yang dimana diganti pasal 3 Perma 2 2012, yaitu kemudian pasal 246 Undang-Undang 1 2023, ya kan? Pasal 160 KUHP dengan putusan MA 426K pidana 2011 ya. Di mana si Lina itu termasuk menghasut masyarakat ya kan. Nah, dan sebagainya. Silakan nanti dikoreksi ya Bang Peta. Jadi jelas bahwasanya Lina itu sudah terindikasi bermain-main atau melakukan penghasutan, ada sebab ada akibat dalam pidana, dalam hukum itu kan. Walaupun saya bukan ahli hukum. Nah, itu kelar itu sebetulnya. Jadi tidak ada kalau terkait pada Ustadz Sugi kemudian Bang Zuma itu wajar saja gitu kan melakukan itu. Karena apa? Itu tamu tak diundang tetapi mencoba membuang kotoran gitu bahasa kasarnya kan di rumah orang. Sama halnya gini analisisnya. Misalnya logika membuang kotoran di rumah Bang Cinta Solawat. Nah, itu kan analisisnya seperti itu. Nah, jadi wajar saja
kalau misalnya terjadi reaksi, ada aksi, ada reaksi. Jikalau kita bicara toleransi, toleransi itu tidak melihat dari unsur keyakinan, salah itu. Itu konyol. Kalau memang misalnya logika dan dosma si jabat menggunakan ormas toleransi, jelas, silakan aja. Berani nggak dosma si jabat melaporkan kasus penistaan Estet Nias yang sudah terbukti dan viral? Berani nggak? Kita tantang. Saya rasa tidak mungkin berani dosma. Bahkan dosma pun mengatakan di dalam VT-nya, ya kalau mau terjadinya kasus Estet Nias, mending nggak usah brutal lah, cukup dengan apa namanya diskusi intelektual. Ya. Itu kan koplak namanya. Itu kebotolan namanya, kebodohan ya. Betul. Bagaimana seorang advokat yang punya LSM organisasi masyarakat apa namanya toleransi, tetapi dia sendiri tidak mencoba mengimplementasikan atau namanya lip service, omong doang gitu kan. Tetapi kalau bersangkutan kepada kepentingan pribadi dia, itu jelas dia akan membela habis-habisan. Berarti tanda kutip ada apa ini? Ya, silakan teman-teman menjawab pertanyaan narasi saya. Ada apa ini? Ada problem apa ini? Apakah toleransi itu hanya sekedar lip service saja oleh dosma dan kawan-kawan? Ya enggak? Tetapi kan pada saat menyerang Islam, wah langsung. Tetapi pada saat Islam menemukan fakta dan data pidana di lapangan, lalu diem, mengkerat. Logika pun mengkerat gitu kan. Ada apa? Jadi ormas toleransi itu hanya sekedar lip service, omong kosong doang. Itu aja, terima kasih. Bro Rizky, silakan lanjut. Assalamualaikum. Mantap Prof, thank you Prof. Lanjut. Ya, saya izin sedikit saja, nggak usah terlalu Silakan. lama. Assalamualaikum Silakan, Mbak Nora. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebagai warahmatullahi wabarakatuh. umat muslim. Ya, oke. Kalau masalah yang silo gila, ya, saya minta saudara-saudaraku yang muslim, mohon nggak usah lagi orang itu diapakan, disinggung-singgung ya. Kenapa? Ini kan dia sudah dilaporkan, jadi biarkan aja hukum berjalan. Kita lihat aja nanti endingnya bagaimana, itu satu. Nah, terus yang kedua, ya kita nggak usah capek-capek buang tenaga untuk manusia seperti itu. Kan sudah dikatakan, umat muslim itu hancur karena umat muslim sendiri. Penghancur Islam itu dari Islam itu sendiri. Ya salah satunya seperti kaum munafikun. Kan seperti itu. Kalau Oten jelas, dia memang sudah dicap kafir gitu loh. Jadi biarkan aja proses hukum berjalan. Kalau dia bilang, ya kenapa bukan Bang Zuma yang lapor? Emang harus melapor sama dia? Emang kita seperti sebelah, sikit-sikit buat VT, sikit-sikit buat VT, sikit-sikit buat VT, ya kan? Kita kan bukan kaum buat VT, kan begitu, ya kan? Karena apa? Saya capek gitu loh melihat dia apa ya, kayak merasa bangga gitu loh. Kan kita lihat di room siapa, beberapa room yang dia masuki kan dia sudah di situ memfitnah, ya kan, udah ke tanah pribadi, bahkan istrinya Kang Yudito dikatakan pelicir. Jadi orang ini gini, Ini Mbak Nora karena ini dia masih suaranya Islam. hilang. Tapi kalau Izin Mbak Nora tadi suaranya hilang. ya udah bagus ya. Oke. Udah, Lanjut oke. Mbak Nora. Kita sama seperti ngomong seperti orang gila. Nah, terus yang dia katakan, apakah nggak menista membakar kaos yang ada? Nah, sekarang seperti ini contoh, ada baju tadi si Vivi itu salah persepsinya ya. Apakah baju merah putih kalau dibakar itu jadi tidak begitu? Jadi bagaimana kalau baju anak sekolah? Iya kan? Baju anak sekolah gimana? Nah, sekarang begini, apakah kalau baju sekolah, biasanya kan ada baju sekolah yang ada lambang merah putih, atributnya. Merah putih. Apakah kalau dibakar berarti menista bendera merah putih? Kan tidak begitu konsepnya. Seperti yang tadi dijelaskan Bang Paragat, ada undang-undangnya. Lambang negara ketika dibakar sudah masuk delik. Nah, kalau baju sekolah anak saya ada atribut sekolah lambang merah putih, pas ketika dibakar dijadikan kenlap, apakah itu berarti menista bendera merah putih? Tidak. Nah, Selina Wejoyot ini ya. Ya, suaranya hilang lagi Mbak Nora. Di Monitor. charter. Nah, ya Bang.
Ya lanjut. Tadi suaranya sempat hilang, Mbak Nora. More mau ngomong? Enggak, dari tadi Lina suaranya Wijoyo. hilang, Mbak Nora. Dari Lina Wijoyo. Oke. Dari Lina Wijoyo. Dari Lina Wijaya Saya di yang terakhir situ. itu yang kita dengar. Oke. Ya, ya, Lina Wijoyo tamu yang tidak diundang datang dengan membawa kaos yang ada tulisannya katanya ayat kitab mereka, terus di situ ada lambang Garuda yang menyimbolkan adalah itu Roh Kudus. Kan begitu. Nah, makanya saya bilang kalau ada baju putih, ada di situ lambang bendera merah putih kecil, atribut, apakah ketika saya bakar menista? Nah, apakah ketika itu dibakar menista? Mari kita lihat nanti proses hukumnya. Karena yang menginjak kitab suci saja, oke-oke saja. Kitab suci umat Kristen yang diakui oleh negara sebagai kitabnya umat Kristen. Salah satu agama yang diakui oleh negara. Ini jelas. Coba kita bandingkan. Bendera yang merupakan lambang negara dengan baju putih yang ada atribut merah putihnya, mana yang lebih menista? Ketika saya membakarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi berpikir cerdaslah sedikit. Berkoar-koar, membakar, mengapakan, ya siapa suruh kau datang ke situ? Iya kan? Siapa suruh kau datang ke situ? Kenapa dibakar diapakan? Karena begini. Itu kan udah selesai acara. Ceritanya mau pulang. Datanglah si Lina Wijoyo ini ya kan, memberikan entah 4 entah 5. Nah, pada waktu itu kan orang villa, kita kan membuat acara di villa itu kan pasti sudah minta izin kepada RT tempat, mungkin ya kepada pemimpin yang agak lebih tinggi di situ, entah lurah, entah camat, kita nggak tahu. Nah, kalau kita pergi tanpa melihat ada kaos itu, otomatis apa pemikiran orang di situ? Ini acara umat Muslim, kok tiba-tiba ada kaos yang tulisan ayat sucinya Kristen katanya. Nah itu. Jadi kalau dia sudah memberi kepada kita, ya berhak dong. Kecuali dia memberikan kitab suci dia kepada kita, baru kita bakar, penistaan. Seperti yang dilakukan si Logelet. Jadi begitu, bedakan ya. Kaos yang ada ayat, katanya ayat, ya kan, dengan lambang Roh Kudus itu adalah lambang, merpati adalah lambang. Jadi kalau saya punya kaos yang ada lambang merpati, apakah itu berarti Roh Kudus juga? Nah itu, jadi sekali lagi kalau melakukan misionaris, jangan ke acara kami ya, jangan ke umat Muslim lah, cari yang ateis gitu ya. Lina Wijoyo ya, mencungkukan sudah menghujat Allah saya, mengatakan batu farjaha, memang muncung tai. Udah sekian dari saya begitu, Bang More, thank you. Siap. Sudah Terima dikasih kasih, Mbak tempat. Sehat selalu ya Bang, izin semua ya Bang Lord, Amin. semuanya Muslim di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan mungkin dari Mbak Lina Wijaya ada yang mau ditanggapi karena kebetulan orangnya naik yang bersangkutan ini, jadi saya naikkan. Silakan. Ya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Anime Sebentar. Cafe Atahaya Besyadar Hayom. Amin. Saya eksklusif, saya jarang mau naik ke ruangan orang, jadi saya harap yang lain diam. Saya bicara tidak akan lama. Saya cuman menyoroti apa yang disampaikan VP terkait cacat hukum. Gak usah ke situ, gak usah ke situ, gak usah ke Jangan- situ. Tentang kedatanganmu aja ke tempat api. Saya Enggak, atau saya situ turun. dia. Saya tidak Kami suka ingin kau diusir. klarifikasi. Ya, Kedatanganmu sampai sebentar, ke sebentar, tempat Saya api. Bang sudah Cinta suka Salawat. diusir. Sebentar, Bang Cinta Biarin Salawat. aja, Kita kasih Ri. kesempatan dulu. Biarin aja, Ri. Iya, Ya. bentar dulu Bang Cinta Biarin Salawat aja, dan Ri. Bang Merah. Biarin. Maaf, tolong Ya. dikondisipkan Thank you, dulu. saya Iya. Biarin aja dia, Ya, biarin. silakan Mbak Lina Wijaya, Oke, silakan sekali yang mau lagi saya kasih disampaikan. kesempatan, jangan bersuara. Saya tidak mau debat kusir. Ruangan saya ruangan anti debat kusir, dan saya kalau bertamu tempat orang saya selalu disclaimer, saya anti debat kusir. Silakan Mbak Lina langsung kepada persoalan, silakan. Ya, cacat hukum yang mau saya soroti. Pertama, acara itu memiliki harga tanda masuk. Artinya siapapun yang bisa bayar boleh datang. Acara itu diumumkan di sosial media. Artinya siapapun dari negara manapun boleh datang. Acara itu tidak bertuliskan khusus kalangan sendiri. Artinya siapapun bisa datang. Itu ya, itu penting teman-teman harus tahu. Acara itu tanggal 16 September.
16 September saya punya acara pribadi di Sentul. Jadi saya tidak di tempat kalian. Kalau ada framing saya datang pada acara, itulah yang disebut cacat hukum. Yang kedua, Tanggal 17 dodol besoknya. tutup mulutmu atau kau turun atau saya turun. Kau Saya tidak framing sudi, pula silakan. kau. Sebentar Saya Mbak tidak Nora, lanjutkan ya. sebentar Mbak Nora, Saya sebentar. mengklarifikasi, Iya, nggak ada nanti tanggal 16 nanti dibilang. Kalau nanti saya nanti turun. Bodat nanti kau. nanti Dia ada hak turun bicara. atau saya turun. Nanti ada hak Ya. bicara, ada hak Nah, bicara. betul. Pada Silakan. saat orang lain Iya. berbicara, Silakan, perhatikan Mbak Lina, teladan silakan. saya. Pada saat kamu berbicara mau 10 jam pun saya diam tanpa menutup mikrofon. Itu bedanya orang Kristen punya self control. Ya. Jadi tolong. Saya sudah memberi teladan. Itu yang pertama yang disebut cacat hukum. Yang kedua, saya datang itu 17 September. Acara sudah selesai. Jadi kalau kalian mengatakan saya datang pada saat acara itu ditertawakan oleh hukum. Ya. Kedua, di tanggal 17 September itu di depan spanduk itu tidak lagi ada tertulis tidak menerima tamu, tidak tertulis untuk kalangan sendiri. Tidak. Itu. Yang kedua, itu public area, tidak butuh siapapun izin untuk masuk ke situ. Itu public area dan terbuka untuk umum. Makanya tidak ada pengamanan khusus. Ya. Dan acara sudah bubar, orang itu bisa dihitung dengan jari yang ada di sana. Itu dulu teman-teman harus tahu kenapa disebut cacat hukum. Ada CCTV, ada saksi, ada pedagang asongan. Di sana banyak. Bisa di-mute dulu nggak? Jadi saya hanya menyoroti yang istilah cacat hukum tadi ya. Nah, yang lebih penting tuh kalian tuh harusnya tanya apa motivasi saya ke sana, itu yang benar. Ya, motivasi saya datang ke sana itu jelas. Saya sebagai orang Kristen, sebagai warga negara Republik Indonesia yang memiliki kebebasan berkunjung kemanapun, itu tidak ada persoalan. Saya mau pergi ke rumah siapa tetangga saya, teman saya, sahabat saya, atau orang yang tidak saya kenal sekalipun dengan tujuan bersilaturahim. Ya, tidak ada masalah itu teman-teman. Jadi saya datang karena saya mengetahui tanggal 16 ada acara di situ berdasarkan sosial media. Saya mampir, saya bersilaturahim, saya menyapa, saya mengajak berkenalan, selesai. Dan saya tidak bawa rombongan, tidak bawa keluarga, tidak bawa siapa. Saya datang sendiri beserta ajudan. Ajudan saya dengan saya jaraknya itu 7-10 meter, tidak ada urusan. Dia hanya sifatnya mengantarkan saya, menemani saya, menunjukkan jalan buat saya. Karena saya bukan orang Ciater. Itu clear. Baju yang kalian ributkan itu adalah tanda kasih. Kenapa saya sebut tanda kasih? Karena 30 menit saya tunggu. Juma tidak berani keluar, Kores sudah saya WhatsApp tidak berani keluar, Ardiansah gendong bayi saya suruh panggil datang, saya mau ketemu, tidak keluar, tidak mau. Sugi ada di hadapan saya tidak berani ngomong dengan jarak 10-15 meter. Yang ngomong di saya itu cuman Riva, ada satu perempuan saya tidak tahu namanya siapa, ada bapak yang gendut saya tidak tahu namanya siapa, ada Koko yang katanya mualaf, ada budak Angon, ada satu lagi saya tidak tahu namanya. Saya tidak tahu nama kalian karena di sosial media tuh banyak yang tidak jujur dengan nama. Kalau saya ya saya Lina Wijaya. Nah setelah 30 menit saya bilang saya mau pulang, ya udah kalau Juma nggak mau ketemu dan yang lainnya nggak bisa ketemu, saya mau pulang. Nah saya punya souvenir, mau nggak? Perhatikan teman-teman, kenapa disebut cacat hukum? Sifatnya penawaran. Mau nggak? You mau you take, you nggak mau you tinggal. Semua souvenir saya sifatnya penawaran. Ya, jadi ditanya lah Maripa, souvenirnya apa? Baju kaos Lina Wijaya official. Kalau mau saya ambil di mobil. Kalau enggak ya papa. Tapi saya bilang cuma sisa 4. Karena tanggal 16 itu saya bagi-bagi di Sentul. Ya, jadi teman-teman perlu diketahui kemanapun saya melangkah ke seluruh Republik Indonesia atau Singapura kemarin, saya bagi baju itu selama masih ada. Itu kan dicetak sekitar 2000 piece. Dan gratis, tidak berbayar karena sifatnya pemberian, tanda kasih, souvenir. Tutup dulu mulutmu atau kau turun. Kalau kau tidak siap mendengarkan kebenaran, tutup mulutmu, silakan turun. Kebenaran. Saya sudah menunjukkan adab ketika orang lain berbicara, saya tidak berbicara. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat sudah kualitas iman dan kualitas kelas. Perhatikan ya kalimat saya. Jadi saya lanjutkan teman-teman, itu sifatnya penawaran. Lalu mereka berkata apa? Saya bilang baju. Kalau baju mereka jawab mau. Bahkan ibu itu yang saya tidak tahu namanya yang ngaku Umi atau Uni itu minta lebih. Saya bilang nggak bisa, cuma 4 itu pun barang sisa.
Kalau mau, kalau enggak. Jawabnya mau. Saya suruh ajudan itu pergi ambil. Jarak dari saya dengan mobil itu sekitar 50 meter, teman-teman perhatikan. Ada sekitar 7 sampai 10 menit pulang pergi mengambil barang ke mobil. Saya itu sendiri di tengah teman-teman APII. Tidak ada sedikit pun kegentaran, ketakutan. Karena apa? Karena saya datang dengan sukacita, damai sejahtera sebagai orang Kristen yang menyebarkan hukum kasih. Tidak ada sedikit pun saya seujon, curiga, takut, benci, marah. Tidak ada. Itu fakta dan dicatat dalam sejarah. Silakan teman-teman berpikir ya. Setelah ajudan saya datang, saya kasih ini loh bajunya. Dan kalian perlu tahu, itu posisi rumah itu kayak pendopo-pendopoan. Saya mesti naik tangga ke atas. Ajudan saya itu di bawah. Saya di atas loh. Masih ada jaraknya cukup jauh. Jadi tidak ada sedikit pun saya itu masalah dengan masalah keamanan dan TTB. Saya tahu persis apa yang saya kerjakan. Dan saya tahu persis saya berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Bukan berjalan dengan yang lain-lain. Setelah mereka lihat, mau, saya tanya, pastikan lagi, make sure, mau. Oke. Nah, yang satu, karena saya bilang, ya udah ini untuk Nandar, untuk Juma, untuk Cebi, untuk Ripa. Nandar nggak ada, tadi malam langsung pulang. Cebi nggak datang, Juma nggak keluar. Oke, yang ada siapa? Cuma Ripa toh di situ. Dari 4 nama yang saya sebutkan, punya Rifa, saya serahkan sendiri langsung ke tangan dia. Dia terima, dia salam. Saya dalam hati, ketika dia salam, saya melepaskan pengampunan loh teman-teman. Itu saya Lina Wijaya. Tidak ada saya keraguan, ketakutan. Saya tidak perlu ngomong, saya mengampuni kamu Rifa. Enggak. Tapi hati saya, roh saya, iman saya melepaskan pengampunan ketika saya berjabat tangan dengan Rifa. Sudah selesai nih, pulang. Sebelum saya pulang saya bilang, nggak ada yang mau foto-foto, tumben. Nggak ada yang mau video, tumben. Si Rifa ketahuan saya video diam-diam, foto diam-diam, saya tegur. Ngapain kamu curi-curi? Kalau mau ngonten, ayo ngonten bareng. Oh enggak, saya sudah 2 hari nggak ngonten. Itu kata Rifa loh. Ya, orang Kristen berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Setelah saya turun dari rumah pendopo-pendopo itu, saya panggil ajudan saya. Bang Angon, budak Angon, kita take foto. Biar bagaimanapun harus ada barang bukti atau sejarah atau kenangan. Satu foto diambil dari kamera saya, HP saya, dengan latar belakang rumah Juma sedang tidur, kores dan lain-lain. Satu HP diambil pakai kamera Bang Budak Angon dengan latar belakang Rifa dan kawan-kawannya. Yang ambil foto itu ajudan saya. Setelah selesai saya pamit. Dari rumah pendopo yang ada Rifa dan kawan-kawan ke rumah pendopo yang ada Sugi Kristologi itu jaraknya 15 mungkin atau 20 meter. Saya tetap ke seberang. Saya pamit. Oke teman-teman, thank you ya teman-teman API, sehat-sehat saya pulang. Nah, ada yang keluar dari kolam renang namanya Bang Hasan, itu sampai naik ke atas. Cuman saya terus terang tidak salam sentuh tangan ya teman-teman. Saya cuma taruh tangan di depan dada saya aja. Thank you ya semua, saya pamit, pulang sehat-sehat. Tetapi ingat, saya mengeluarkan 2 kalimat besar. Pertama, saya datang ke sini dengan nawaitu yang baik bersilaturahim. Kalau kalian framing itu urusan kalian. Kalimat itu sudah saya keluarkan. Dan yang kedua, kalimat saya merupakan sebuah tantangan. Saya Lina Wijaya, tantang kalian berbicara di meja makan, terserah mau makan di mana, saya yang bayar berapapun, tanpa kamera, tanpa apapun. Silahkan tundukkan pandangan saya tentang Islam. Jikalau kau bisa tundukkan pandangan saya tentang Islam, saya cuman masalah syahadat dan cuman mengislamkan orang 1 hari minimal 10, bagi saya tidak sulit. Itu saya sampaikan secara langsung dari mulut saya loh, di hadapan teman-teman APII loh. Tapi tidak untuk konten. Kalau you berburu kebenaran, you lepaskan semua tentang keduniawian, yaitu konten. Itu ya teman-teman ya. Makanya kenapa saya soroti tadi cacat hukum, kalian harusnya ngerti dari depan. Perkara dilapor atau melapor itu perkara yang normal, yang biasa. Warga negara Republik Indonesia siapapun memiliki hak dan kewajiban yang sama terkait melapor dan Terlalu dilapor. panjang, udah bisa ditanggapi More. Mulutmu. Kamu tidak punya kuasa di sini sebenarnya. Udah bisa. Saya pengen Nggak mendominasi. apa-apa, biarkan dulu Mbak Nora, biar nanti Mbak Nora enak. Iya. Jangan Mbak, kepanjangan. Oke, saya kasih waktu Oke, untuk sudah. Silakan efisiensi teman-teman waktu. ya. Jadi clear, kalau kalian mau framing apapun, mau fina apapun, silakan saja. Nggak ada kaitannya dengan saya, nggak ada urusannya dengan saya. Ya. Silakan host, thank you. Tuhan Yesus Kristus Terima kasih, mengampuni dan mengasihi Mbak Lina. kita semua. Amin. Silakan Yesus Mbak Nora mengasihi. atau mau yang lain Ya, menanggapi silakan. itu Pak Angon itu yang berada di tempat
di TKP, Pak Sebentar Mbak Amon. Nora, ini Mbak Lina harusnya jangan turun dulu loh. Kita Entah, harus saya juga hak nggak tahu jawab. kenapa dia turun. Nah, Iya. itu. Ini Udah gimana? biasa. Aduh. gitu Rizky ini kayak nggak Begini. paham aja, udah biasa. Habis buang berak langsung buang langsung pergi. Bukan. Ya, diam dulu. Bu Lina Saya mau itu- menanggapi. Kok kan tidak ada di TKP kan? Diam dulu Sebentar kok, dulu, Sam. Bang Sang Raja. Nah, silakan Mbak Nora. Iya, Silakan Pak Mbak Angon Nora, hak kalau ada jawabnya. kirim, ya. Kalau Pak Angon ada di bawah, dinaikkan karena beliau memang pada waktu pagi itu ada di situ. Nah, saya mau mengapakan begini ya. Satu, dia bilang itu adalah publik. Jadi, kalau seandainya Kristen juga melakukan acara kayak beginilah, Natalan inilah sekarang. Apakah saya harus datang ke sana? Walaupun diumumkan di umum. Apakah dia membayar tiket? Kan begitu, satu. Iya kan? Karena katanya di situ kan yang memasuk itu kan harus berbayar. Apakah dia membayar? Nah itu. Yang kedua, memang acara itu kan acara EPII. Yang diundang adalah umat muslim yang mau membayar tiket masuk dan difasilitasi penginapan 1 malam dengan makan. Silakan monggo. Izin Mbak Nora, saya mau Ya. motong, mohon maaf banget Iya, ini. iya, iya, Ini iya, karena iya. ada permintaan di bawah ya, naikin lagi Lina Wijaya. Coba kawan-kawan di bawah kalau ada yang berteman atau tahu akunnya, coba di DM gitu kan, karena tadi kan Mbak Nora udah dengan sabar ya mendengarkan gitu keluh kesah dari Mbak Lina Lina. Wijaya. Nah, harusnya dia siap juga untuk mendengar tanggapan dari Mbak Nora kan, harusnya seperti itu gitu loh. Nah, Iya. ya. Coba diundang. Ya, coba Mbak diundang Lina lagi kawan-kawan. Bentar dulu, Bos. Diamlah dulu kau. Kau bukan di TKP, Raja. Bentar, Raja Rizky. Dong gitu Bentar. loh. Enggak, bentar. Ini hak Iya. jawabnya Raja Mbak boleh Lina. aja, Bang, ya. Apa Ganti sih Lina. ini? Sebentar. Ganti aja. Ki. Silakan Mbak Nora. Raja ganti Silakan aja, Mbak Ki. Ya, Nora. oke, izin ya Prof. Diam dulu kau. Kok kan gak di TKP? Emang kau ikut juga sama Lina? Gitu dong ya. Jadi begini, acaranya memang tanggal 16. Tanggal 17 dia bilang tadi framing Ustadz Sugi tidak berani bicara, Bang Zuma tidak berani keluar. Bukan tidak berani keluar. Pada waktu itu kan beliau tuh di dalam lagi silaturahim. Namanya juga perpisahan dengan saudara-saudara muslim yang lain. Dia tuh framing aja, takut apa yang ditakutkan dari kau Lina Wijayet? Apa sih? Gitu loh. Terus yang kedua, souvenir katanya ada di dalam mobil. Sementara kaos itu yang 4 biji itu sudah dia bawa. Gitu loh. Kalau memang dia mau datang bersilaturahmi, kenapa dia tidak mau membuka maskernya? Ya kan? Dia pakai jaket, pakai topi, diam-diam dia masuk. Maunya dia masuk ketok gitu loh. Kayak gitu kalau tamu. Lagi memang gak ada sih yang mengundang dia gitu loh. Sampai saya tanya sama Bang Zuma, emang si Lina tuh diundang ya Bang? Gak ada mau mengundang penghujat dek. Ngapain dia datang? Ini kan acara kita. Walaupun dipublis di TikTok, mau dipublis sampai di seluruh dunia, itu dipublis sebagai saudara muslim yang ingin ikut berpartisipasi merayakan milad APII yang pertama, silakan datang dengan membayar tiket 300 sekian, kalau nggak salah 350 dengan fasilitasnya penginapan 1 malam dan makan. Kan itu dibilang, emang dia umat muslim? Gitu loh, dia berhak berdatang. Kan lucu, ada nggak waktu mereka merayakan KKR Natalan, datang umat muslim ke sana? Jadi niat dia itu apa? Dengan membawa kaos. Nah, kaos dia katanya membagikan souvenir, tapi kaos dia di situ ada ayat kitabnya. Kan lucu. Kalau membawa souvenir itu baju, kalau polos tidak masalah. Ini ada ayatnya, ada lambang Roh Kudusnya. Nah, ini maksudnya apa? Gitu loh. Jadi jangan kau framing Lina, maunya kau naik dulu ke atas biar kau jawab. Ya, tanggal 17 memang kau datang pagi-pagi. Dia takut Di sama situ saya, pada mau Pi. bubar. Dia takut sama saya itu, si kampret itu. Anjing Gitu banget. loh. Jadi iya Pak Angon. Jadi begini izin ya. Satu, dia niatnya apa? Tanggal 17 memang betul dia datang. Tanggal 17 pagi. Dia framing Bang Zuma takut si Kores tidak keluar loh.
Mereka tuh kan di dalam lagi silaturahmi, lagi bercerita karena sudah mau perpisahan, kan begitu. Nah, yang kedua, dia katanya souvenirnya katanya masih di dalam mobil. Kalau kalian mau, katanya dia tawarkan kan? Tidak, souvenir itu sudah ada di situ, 4 biji kaos. Gitu loh. Nah, yang ketiga, dia mengatakan itu sudah diumumkan di publik. Jadi, siapa saja tidak diumumkan di publik itu karena menghimbau kepada saudara muslim bagi yang mau berpartisipasi dengan ultahnya, miladnya APII, silakan datang bayar 350 dengan fasilitas sekian. Nah, apakah dia membayar? Tidak, dia tidak ada membayar. Apakah dia diundang? Tidak, dia tidak ada diundang. Gitu dong. Kalau memang dia diundang, tidak mungkin dia tidak disambut oleh guru-guru kita. Kan begitu. Kalau contoh, Bang More kami undang untuk di acara milad. Bang More nggak bisa berhadir tanggal 16, datang tanggal 17. Tidak mungkin pas waktu Bang More datang, masa Bang More datang diam-diam, ya kan? Tiba-tiba bawa kaos, isinya kitab suci mereka. Nah, Bang More datang, pasti kita sambut. Ya karena memang Bang More diundang. Kan begitu secara logika ya. Jadi kau Lina naik aja lah kau Lina. Ya, jangan kau framing di sini. Memang muncung kok kayak begitu. Gitu loh. Sudah ada Pak Angon di sini, beliau lah salah satu saksi real fakta yang ada di lapangan. Ya, silakan Pak Angon. Saya juga pengen dengar kejadiannya nih. Tapi sebelum ke Pak Angon ya, ini saya jadi banyak tahu informasi nih karena setahun lebih gitu nggak main di TikTok. Pas dengar ada begana begini kok heboh gitu loh. Iya, saya ada kepentingan lah di aplikasi sebelah. Silakan Pak Angon. Saya juga pengen dengar nih keterangannya gimana. Silakan, Fadel. Pak Angon. Silakan Pak Angon, kumaha? Sorry kok saya belum buka ya. Lanjut Pak Angon, lanjut. Iya. Saya sangat kecewa kalau ternyata si Kamret malah nggak ada di antara kita ya. Karena pertama saya juga tidak dengar dari awal, tiba-tiba di sini ya udah saya juga telepon Kang Cecep suruh masuk ke sini. Jadi gini, Kang Raki dan Iwan Bila, apapun narasi dia, saya tidak nangkap dari awal. Cuman kita sama-sama bisa melihat dia bikin video loh. Sebelum keberangkatan, dia bikin video. Apa dan rencana kita bisa nanti mengkolerasikan, ya. Yang pasti karena ini bicara kejadian dan saya yang ada di dalamnya, saya sedang duduk dengan Pak Sugi. Benar, dia ngomong benar. Saya sedang ngomong dengan Pak Sugi. Sedang kami bercengkerama karena kami udah lama ya. Selama saya dalam perjalanan dengan teman-teman, saya termasuk orang yang lambat untuk kemudian bisa bersama-sama bergabung. Nah, ini ada momen di mana saya bisa hadir. Itu pun alhamdulillah atas biaya dari sahabat saya dan yang saya nggak sebut namanya. Saya hadir dan alhamdulillah. Tiba-tiba nongkrong si Kampret itu pagi-pagi kira-kira jam 9-an lah ya. Dia datang gitu kan ke sana, dia nanya, saya dari dia dari Kalimantan katanya. Terus dia ada di sebentar, izin Pak Angon, maaf saya potong, maaf banget ini. Tolong buat yang di bawah ya, kalau nggak suka sama live ini, tolong jangan report. Ini saya udah 2 kali nih, Mbak Nora dapat notif di report, saya sebetulnya Pak Peta di report. Nah ini saya fotoin ya, kalau saya biar disangka saya bohong nih. Saya fotoin nih peringatannya nih. Ini direport lagi Kang lagi. Nah iya sama juga, Pak Angon baru naik, Kang Angon udah di report. Ini maksudnya apa gitu? Kalau nggak suka sama live ini, janganlah report kayak gitu. Nah ini buat saya kasih bukti ya. Saya nggak ngada-ngada nih, saya foto barusan. Oten biasa. Saya udah 2 kali. Oten biasa. Tolong buat kawan-kawan yang di bawah ya, tolong bantu like ya biar nggak rubuh ini. Dari tadi di reportin udah 10 kali ini saya lihat. Lanjut Kang Angon. Raja Israel tadi Ki Raja Israel tadi tukang repot tadi. Raja Israel yang tukang repot tadi. Lanjut. Ya, saya sebenarnya sedang nyiapin foto kami tuh yang di tempat itu loh. Ini di report lagi nih barusan nih Kang Angon nih. Gimana? Tolong jangan report Raja ya. Israel tukang repot itu. Raja Israel itu tukang repot itu, jangan naikkan Ki. Silakan Kang Angon. Tolong ya jangan report ya, tolong banget. Nah ini foto saya Kahi. Jadi saya bukti betul saya ini orangnya dan Selina ini berhadapan dengan saya. Ini saya gambarnya ya. Ini foto saya yang saya ambil ketika di tempat kejadian. Ini si Pesek Lina Wijaya ya, si ini, dan di belakang ada Okohlu. Ini juga banyak di antara kami justru malah saling curigai ya sama Muslim. Seakan Pak Angon termasuk orang yang katanya kemarin juga ada namanya si Sarip Abdillah mengatakan Pak Angon dapat duit dari si ACFCB gitu kan, atau bekerja sama dengan si Kampret ini.
Ini bikin jadi huru hara. Tapi bagus. Ya, inilah cara Allah kemudian memperlihatkan siapa sebenarnya yang akan tidak lurus dalam perjalanan. Kembali ke topik Kang Rizky. Jadi betul ini foto saya dan pada waktu itu jam-jam 9-an kurang lebih. Ya, saya tidak melihat waktu itu dia sedang ngobrol, dia datang, ya, dia mengatakan saya ingin ketemu dengan orang api. Iya betul gitu kan. Karena saya berpikir saya nggak tahu itu Lino Wijaya, cuman Pak Sugi mengatakan agak curiga. Dia nyebrang, nah, dia ke nyebrang dari tempat saya duduk tadi. Ini tempat koluh dia, benar. Saya asik ngobrol, kemudian ada inisiatif saya untuk masuk ke sana gitu kan, karena saya berpikir dia orang tamu-tamu aja atau pecinta kita gitu kan, atau simpatisan kita. Ternyata ya di atas lagi ngobrol. Di antaranya yang mengatakan bahwa dia Lina Wijaya bla segala macam. Ya, cuman yang saya agak bingung itu di sana si Lina Wijaya membawa bodyguard dengan menggunakan topi apa nama teman-teman? Topinya itu tulisan itu. Densus 88 kalau nggak salah. Ya. Saya analisa nih Densus 88 apa maksud dengan menggunakan. Kenapa Kang Lol? Ya. Jadi dia menggunakan topi Densus 88 namanya. Itu ya yang pertama. Yang kedua datang pada tempat di mana kami udah selesai acara. Jadi kalau kami bikin hajatan acara jam 5 jam sampai jam 11 malam kemudian dia datang pagi-pagi, ini diindikasikan saya berpikir ini kan dia ada niatan yang tidak bagus. Kalau tamu tengah malam datangnya gitu kan dengan tanpa ada undangan, ini dia bukan bertamu. Ya. Ke tengah malam apalagi di mana dia tahu bahwa kami sedang kecapean. Saya tidur aja mungkin jam 4-an. Bang Juma sedang ngobrol dengan Kang Kores, dengan Kang Moto. Teman-teman banyak di sana sedang ngobrol. Ustadz Alif semuanya. Menjelang subuh saya dibangun oleh Ustadz Alif. Pak Angon, izin motong Pak Angon. Apakah Lina datang pakai masker atau tidak? Aduh, saya lupa lagi waktu itu. Lupa lagi. Kalau nggak masa pakai hitam deh. Masker hitam deh kalau nggak salah. Masker kan? Makanya tidak dikenal pertama kali kan? Iya, betul. Nah, yang di bawah udah terjawab ya. Kalau orang yang datang muka kayak gini nggak mungkin nggak dikenal, ya kan? Tapi karena pakai masker, makanya waktu itu orang jadi bertanya-tanya, ini siapa yang datang? Ini yang bawa typing kok dompel. Dan saya pernah menantang beliau loh, Bu Tirora. Dia saya menantang, kalau gitu sesiapkan diri Anda, saya panggil teman-teman. Oh jangan sekarang dong Pak Angon, gitu. Bilang gitu. Dia yang menolak. Dia mengatakan kepada saya bahwa ayo kita siapkan gitu kan. Kalau emang Anda ada niatan itu, jangan ini kok nggak profesional. Dia bilang ngomong gitu, kok nggak profesional? Kita bukan waktunya dong Pak Angon. Dia yang minta ke saya ngomong seperti padahal saya berpikir ini momen bagus karena kami teman-teman sedang kumpul kan gitu. Tapi dia yang menolak. Maka ketika saya terakhir dia ngomong bahwa dia di sana nggak ada yang berani, anjing banget. Ini yang saya bilang tadi. Ya, ketika kalian berkata benar dengan ini bullshit itu, saya pastikan saya yang menantang beliau. Saya udah tahu Pak Angon nomor jumpa sama Bang Juma kok. Dia yang ngomong begitu ke saya. Ketika saya menyiapkan, ya kan datanglah kok lu. Kalau di sini ada Lina Wijaya, silakan ngobrol. Ya kata Loki, yaudah kalau gitu bisa dengan Loki aja dan saya mah. Dia pun masih menolak. Dia menolak itu berbicara dengan kami itu menolak untuk berdiskusi. Ada kan diri Pak di dalam itu. Ada Bunda Ros. Bunda Ros dengan kami. Ada Kang Ayah ya kan dari Riau itu. Terus juga ada Kang Deli. Kami ngumpul. Dan kami saya termasuk orang yang mungkin antum tahu ya, saya ini orang yang sering memfasilitasi perdebatan. Biasa kontak teman-teman, jangan Pak Angon, ini bukan momennya. Kok nggak dia bilang nggak profesional, dia bilang gitu. Dia yang menolak. Karena ini momen, saya akhirnya setelah saya nggak lama ngobrol dengan beliau, saya ngeleset tuh, lihat Ustadz Strong masih tidur. Ya karena kami sama jemaah udah dia tidur. Izin Pak Angon, saya mau ngasih informasi dulu ya. Ini Pak Peta turun karena kena pelanggaran ya ini ya. Ini di report nih. Tuh ya Pak Peta. Ini kenapa woi jadi report-report? Tolonglah jangan report-report gini, dewasa lah. Itu karena ada Biasa PPJ oten, tuh. Ki. Ada PPJ ya kena Oten, report Ki. lah. Ini tukang repot nih PPJ nih. Iya, tukang report dia tuh. Coba buat kawan-kawan yang di bawah bantu like ya biar gak rubuh ini room gitu. Karena ini di report udah 10 kalian lebih ini. Dari personalnya sampai roomnya gitu. Tolonglah jangan report-report kayak gitulah. Kita nggak bisa ini Kang Rizky, tabiat mereka seperti itu ya kita nggak bisa ini, tabiat nggak bisa. Itu kebiasaan. Tapi saya mau tanya nih sama Kang Angon, sama Mbak Nora ya tadi juga kawan-kawan yang lain saya tanya termasuk logika. Ini room saya ini netral nggak nih? Dari tadi saya nggak berpihak sana sini loh ya. Netral.
Netral ya. Bahkan ada yang ngetik tadi Lina Wijaya turunin, nggak saya turunin. Ada yang ngetik dari kalangan Kristen, Nora turunin, nggak saya turunin. Saya netral dari tadi. Aturannya si Lina Wijaya jangan turun. Jangan Karena turun kan dong. dia Malah jujur ya Mbak Nora ya, saya Iya. merasa kecewa gitu Lina Wijaya turun. Makanya tadi saya suruh Iya. panggilin lagi karena tadi Mbak Nora sudah Coba PPJ nih, si dengarkan. PPJ nih, sahabatnya Kang suruh manggil. Lina Wijaya berani nggak ngomong ke Pak Nah, depan coba panggung? PPJ gimana lah. Jangan Saya berani netral ngomong nih loh. dari tadi. Makanya saya kecewa loh kok Lina Wijaya turun Mbak Lina. Dengarkan dulu tanggapan Mbak Nora dari apa yang ditudingkan kan gitu. Gitu loh. Dia menyebut nama saya tadi masalahnya, dan ini foto Betul. saya dan dia loh. Saya bertanggung jawab untuk memurnikan jangan sampai ada fitnah dari teman-teman Muslim terutama. Ya. Iya, ya Kalau ada walaupun teman disebarkan, digosok-gosok bahwa saya mendapatkan sesuatu dari Lina Wijaya. ya walaupun gini ya Mulai, Kang Kang. Angon, sering lah di bawah itu entah, tapi saya yakin dia nggak kenal saya gitu orang-orang tersebut gitu loh. Kayak saya diadu domba sama Bang Juma, saya diadu domba sama Api gitu loh. Saya yakin bukan Islam loh. Karena kalau yang kenal saya lama tahu saya orangnya seperti apa gitu loh. Dari tadi saya netral ini. Walaupun teriak-teriak turunin si A, turunin si B, nggak ada satupun yang saya turunin. Dua-duanya. Gitu loh. Saya netral dari tadi. Iya, Gitu. cuman yang disesalkan tadi itu cuman Opung Rambe itu aja tadi. Betul, Mbak Bang Nora. Nore. Iya, Makanya benar. saya tadi sampai keras tadi. Bang Logika diam dulu. Ini Opung mau ngomong, saya bilang. Tapi suara nggak ada. Hilang ya suara saya. Iya, saya betul sedih kali loh. Opung Rambe itu yang sudah kita tuakan Iya. betul loh. Itu Kita hargai udah, beliau. udah saya angkat opung saya itu Opung Rambe itu. Beliau pun ke saya Kurang udah nganggep ajar. anak gitu. Makanya loh kok begini gitu. Makanya sampai saya tadi tegur gitu keras gitu, mulai tegas saya di situ. Nah, silakan Kang Angon, ada lagi yang mau disampaikan? Fadol Kang Angon. Ya mungkin gini Kang, kalau dia hari membawa sesuatu kepada kami, kata dia souvenir, ingat dia, souvenir itu kan sesuatu yang mungkin sebagai tanda kebersamaan persahabatan dong. Tidak di dalamnya ada suatu indikasi ya kan, sesuatu yang justru kami ini ada hari ini, kemarin itu kan justru untuk mengkanter permasalahan yang ada di antara kami kan gitu teman-teman. Sementara dia bawa sesuatu yang justru sedang kami katakan lucu jadinya. Dan saya yakin teman-teman gini pemikiran saya, dia datang ke tempat kita karena dia tahu bahwa orang Islam itu baik. Paham, catat itu. Dia tahu bahwa orang Islam itu baik, dia tidak akan memberikan sesuatu apapun kepada dirinya. Maka dia datang. Saya pastikan itu. Kalau dia datang tengah malam terus mengendap-endap terus masuk ke dalam rumah itu dia kan dia nyolong nanti ya kan. Tidak tepat pada waktu yang dimana kita harapkan atau kita laksanakan. Tamu tadi diundang tapi lihat waktunya. Kami pagi-pagi itu sedang istirahat. Saya bilang tadi subuh kami subuh ya, dimana kami sedang habis subuh tuh langsung kami tiduran. Kalau saya enggak, karena saya tahu diri bahwa saya teman-teman butuh istirahat gitu loh. Mumpung di atas keruntuhan ini. Lanjut tuh teman-teman, lanjut dulu. Siap, silakan mungkin Mbak Nora ada yang mau ditambahkan atau yang lain? Kalau nggak ada, saya mau geser ke yang lain yaitu ke Pak Jul. Dari tadi Pak Jul udah diminta ngomong terus ini. Silakan Pak Jul. Ada yang mau disampaikan Pak Jul? Karena belum diperkenankan untuk bicara, jadi diem aja saya ini. Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya, untuk saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi aku mendengarkan logika yang ada di sini dan juga Bunda Nora ya, tadi mengatakan Kang Dito. Memang itu ada ya, di Komal saya itu ada dan rekamannya ada. Dan saya dengar Kang Dito sudah mulai membuat laporan. Saya harapkan untuk Kang Dito, bila mana memerlukan data-datanya, kebetulan saya rekam ya di cloud. Kalau diperlukan untuk katakanlah buat bukti pelaporan, saya siapkan dan saya siap menjadi saksinya. Karena saya saksikan sendiri di sana terjadi serangan personal ya terhadap istrinya Kang Dito. Semoga aja Kang Dito itu bisa mendengarkan suara saya, karena saya juga kita gergetan semua ini dengan logika. Kalau Kang Dito mendengarkan, nanti DM aja kepada saya, videonya sudah saya rekam. Itu ya Kang Dito, aku udah punya rekamannya ini. Itu aja More, dan untuk yang lainnya nanti akan saya jawab yang lainnya. Silakan yang lainnya, aku nyimak dulu. Siap, silahkan mungkin ada yang mau menanggapi nih dari apa yang tadi disampaikan Mbak Nora, disampaikan Kang Budak Angon. Kang Angon. Silakan. Aku terakhir Ki mau turun nih, mau kerja lagi di kantor. Siap. Ya, aku tertarik ya dari pernyataan Lina tadi. Aku catat nih Ki ya, maklum yang namanya kita kan suka catat-catat Ki. Iya. Saya juga sama tuh, suka catat-catat statement orang gitu. Lanjut. Beda kan, kita orang akademisi beda kan.
ada pernyataan Lina menarik itu. Lina membagi kaos 2000 di Sentul. Wah, ini kan menarik nih, Ki. Saya membagikan kaos 2000 picis di Sentul katanya. Kemudian saya bawa sisanya 4 buah ke api gitu kan. Tujuannya untuk karena saya orangnya baik, karena saya kasih, maka saya kasih souvenir, yaitu baju kaos tadi. Nah, itu kan pernyataan dia kan tadi. Iya. Nah, karena kan saya Kristen baik gitu kan. Nah, kemudian ternyata ini menarik pernyataan berikutnya. Saya coba menganalisa ya, niat awalnya apa, ya kan? Mens rea, bila ada satu kegiatan di mana orang itu tak diundang, tetapi masuk dengan alasan tadi mendaftar dan lain sebagainya, mendaftarnya kemana gitu kalau dia masuk, itu kan? Apakah mendaftarnya di kegiatan ulang tahunnya API tadi, ataukah dia hanya jangan-jangan melakukan framing saja karena dianggap itu sudah selesai dan lain sebagainya? Tujuannya untuk apa? Untuk silaturahmi. Di silaturahmi kan beda politik kan, Ki, bahasanya kan. Ini misalnya aku politik A, kamu politik B, Rizky politik B. Tapi karena saya ada tujuan misalnya ke politik B, padahal kamu nggak ngundang saya, ada problem apa ini kan? Nah, itu silakan nanti ada analisis teman-teman, ya kan? Kemudian yang menarik lagi adalah Uniripa tidak ada Uniripa mau ngambil foto saya, udah gini-gini aja. Jadi saya lebih tertarik pada mens rea, ya, karena dalam bahasa aku namanya mens rea, yaitu niat dikit, Bang. awal Dikit, mencoba. Bang, saya motong. Mungkin di bawah masih ada yang nggak tahu apa sih dari tadi ngomongin mens rea. Mens rea itu adalah niatan untuk melakukan sesuatu. Ya, saya hanya menghermeneutik ya. Lanjut, Bang. Ya, jadi mens rea adalah niatan untuk melakukan sesuatu. Niat awalnya apa? Coba kita flashback kronologinya. Dia membawa 2000 kaos di Sentul untuk dibagi-bagikan. Tujuan untuk apa dibagi-bagikan? Nah, itu silakan dianalisis. Nah, ya kan? Apalagi itu baju oten gitu kan. Dibagi-bagikan ke masyarakat Sentul. Ngapain gitu kan? Tujuannya untuk apa? Nah, ya kan? Kemudian ada yang menarik. Dia tidak diundang tapi masuk gitu ke dalam lingkaran sana. Tapi karena orang Islam baik, kata orang-orang, dia terima. Ya kan? Tapi langsung membagikan. Ya, ini kan sesuatu yang konyol. Tetapi setelah dibagikan ternyata souvenirnya nggak sesuai. Malah sepertinya mengandung adu domba gitu kan. Ini konsep misionaris nih sebetulnya. Artinya, logikanya gini, orang Islam misalnya buat baju lebaran. Terus nanti pada saat Natalan, nih gua bagikan buat kalian, mau nggak umat oten? Nggak mungkin mau kan logikanya. Nah, gitu logika berpikirnya segitu loh. Ya kan? Artinya memang ada tujuan tertentu, misi tertentu dari Lina Wijaya. Disitulah konteks mens rea-nya. Ataukah bisa jangan-jangan dia saya sedang berjalan menuju ke acara API, kan dia di mobil itu kalau nggak salah saya nonton ya. Di YouTube atau saya akan mencoba menuju ke API ini bla bla bla. Coba lihat teman-teman. Nah, dan seterusnya. Coba lihat, kita perhatikan. Ini kan berarti ada tujuan tertentu untuk apa? Dia nggak diundang, tujuannya untuk silaturahmi, padahal dia nggak diundang untuk bersilaturahmi. Tapi dia membawa baju yang dibagikan di Sentul dengan baju yang tulisannya ya gambar merpati tadi. Ngapain gitu loh? Kalau nggak ada tujuan dalam tertentu, dalam tanda kutip ya, misionaris, selesai. Simple menemukan satu titik persoalannya gitu. Iya nggak? Nah, jadi itulah tadi teman-teman. Ya, kalau kita bicara konsep toleransi yang dijebarkan oleh Dosma, kemudian si Logila, saya kira itu hanya lip service saja. Jadi toleransi tidak tidak di level keyakinan, tapi toleransi adalah hablum minan nas. Itu aja, Ki. Terima kasih. Nanti kapan-kapan lagi, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bipang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Tony. Nah, izin nih dari saya ya. Kenapa saya mempersilahkan hanya kawan-kawan saja yang lain berbicara? Karena saya posisi lagi di host, kecuali saya di room lain ya. Mungkin saya juga garang ikut komentar, tapi karena saya posisinya sebagai host, saya tuh paling suka ketika saya jadi host tuh saya netral gitu loh.
Walaupun itu ketemu saudara seiman sendiri atau mungkin bukan yang saudara seiman gitu kan, itu saya netral di situ. Ketika itu di room saya gitu loh. Kecuali di room lain dan saya punya hak bicara, baru saya akan bicara gitu loh kawan-kawan. Makanya kalau saya buka room itu isinya room netral saya. Mau itu Islam, mau itu Kristen, kasusnya apa saya tidak akan pandang bulu. Semua saya kasih hak yang sama gitu loh untuk berbicara. Makanya tadi ketika apa namanya Lina Wijaya juga loh kok kabur, itu saya kasih peringatan loh, kok balik lagi lah gitu loh, dengarkan dulu gitu. Seperti tadi juga kayak tadi Bang Jenta Solawat atau sama Mbak Nora ada sedikit nyeletuk mungkin karena nggak sabar ya. Saya juga cegah gitu, ya Mbak tahan dulu nanti ini, karena saya akan bersikap adil dengan siapapun gitu loh, seperti itu. Nah, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan yang lain nih sebelum saya tutup room ini, karena tadi Paragat udah ngode-ngode aja Bang Res udah jam 8 lewat Bang Res gitu. Ya siap-siap Pak De, silakan. Jadi insya Allah ini bulan depan mungkin pertengahan atau tanggal-tanggal 10 saya stay di Jakarta lagi More. Dan untuk hal-hal yang lainnya seperti kita konsepkan yang dulu yaitu debat offline, kebetulan kita sudah ada ya tanda kutip kantor kita untuk podcast. Nanti More bersiap ke sana ya untuk kita debat offline lagi dengan More Rizky. Oh, siap. Gimana More? Oh, siap. Kalau saya selalu siap kalau debat offline. Insya Allah sudah punya fasilitas untuk itu. Siapa Pak Zul? Siapa? Bang More melawan siapa ini? Tapi ini loh betul Bang Tony. Tapi tolong ya Pak Jul, jangan kasih yang waktu malam-malam itu Pak Jul. Saya sampai minum Paramek loh, saya minum Bodrek.